guys, welcome back to my video. Jadi di video kali ini sesuai sama judulnya, aku bakal nge-sharing ke kalian how I study Turkish. Aku mau sharing ke kalian bahwa I'm so happy guys, I'm so happy karena sebelumnya itu aku emang buat study plan gitu. Aku tulis di bukuku kayak aku tahun ini mau lulus Tomer tanpa tekrar atau tanpa ngulang gitu. Dan alhamdulillah terwujud. Makasih ya guys udah support aku selama ini. Dan BTW sesuai sama judulnya aku bakal nge-sharing ke kalian how I study Turkish. BTW aku mau kasih kalian dulu disclaimer bahwa setiap orang itu cara belajarnya itu berbeda-beda. Nah, jadi kalian bisa copy cara belajarku atau kalian bisa adjust bagaimana cara kalian belajar itu tergantung kalian juga. Kali ini aku cuma mau sharing aja. Jadi basic bahasa Turkiku sebelumnya itu zero. Jadi aku nggak pernah belajar bahasa Turki sebelumnya. Kecuali waktu itu sebelum aku ke Turki, aku download aplikasi yang namanya Monthly. Nah, jadi itu aplikasinya itu kayak games gitu. Nah, dari situ aku kayak belajar-belajar dikit-dikit gitu untuk mulai memahami kosakatanya gimana dan lain sebagainya. Dan itu pun kayak cuma nempel di otakku tuh sekitar 1% lah, bisa dibilang kayak aku kurang ngerti, soalnya ada beberapa kata yang digarisbawahi dan itu harus ku klik dulu dan baru ada penjelasannya, dan aku nggak ngerti sama sekali penjelasan itu. Sampai di Turki itu aku emang nggak ada basic sama sekali selain merhaba sama nasılsın, itu aja yang aku tahu. Dan pas waktu di kelas itu aku kayak ngeblank banget gitu. Soalnya guys, faktanya kalau kalian belajar bahasa Turki di sini itu nanti kalian diajari pakai bahasa Turki. Nah, jadi kalian belajar bahasa Turki, terus nanti kalian diajari pakai bahasa Turki. Kayak belajar bahasa Inggris sama native speaker lah ya. Ya, itu akan berpengaruh positif sih kepada kalian yang mau belajar bahasa tersebut gitu. Karena kalian belajar sama native speakernya langsung, jadi itu bakalan cepat kalian nangkapnya. Aku proses belajarnya itu satu level itu kan 6 minggu. Nah, jadi aku belajar bahasa Turki itu sekarang 8 bulanan gitu aku belajar. Tapi kalau di Turkinya ini aku jadi lebih lama karena liburnya ya. Jadi aku di Turki ini udah sekitar 10 bulan bisa dibilang. Dan alhamdulillah aku ngerti apa yang mereka omongin, terus aku juga bisa ngerespons apa pertanyaan mereka, dan aku juga bisa ngobrol sama mereka dan kayak bercanda-bercanda bareng gitu. Ya gitulah. Kayak sehari-hari gitu, alhamdulillah aku udah bisa. Itulah basic aku selama belajar bahasa Turki ini guys. Mungkin kita lanjut aja ya ke pembahasannya tentang how I study Turkish without tekrar. Let's get into the video. Oke guys, jadi step yang pertama itu aku measure punya buku catatan gitu. Jadi ini buku catatanku selama dari B1 sampai J1. Kayak kenapa harus satu buku? Soalnya di dalamnya tuh kalian bisa ngeliat di level J1 itu kalian lupa ini dilbegisinya kayak mana sih. Nah, kalian nggak perlu bawa banyak-banyak buku lagi. Kalian kayak tinggal ulang-ulangi lagi di belakangnya. Jadi make sure kalian itu punya satu buku. Kalau bisa dari A1 sampai J1, kalian di dalamnya itu ada semua dilbegisi. Pokoknya kalian catat semua dilbegisinya dan kalian pahami gitu sesuai sama bahasa kalian gitu. Misalnya aku nih, kayak ada satu dilbegisi yang aku kurang pahami. Aku kayak lihat gitu di bukuku ini dan aku pelajari. Oh, ini artinya ini nih kalau di bahasa Indonesiain. Nah, jadi nanti aku tulis pakai bahasaku sendiri gitu. Nah, jadi kalian nggak bingung nantinya kalau kalian belajar atau ngulang lagi gitu. Dan buku ini pastinya bakalan berguna banget ketika kalian masuk ke dalam masa perkuliahan. Karena pas masa perkuliahan itu kan kita harus nulis ya. Pastinya kita harus banyak nulis gitu. Di dalam itu emang kayak penuh gitu loh guys. Kayak seneng aja liatnya. Penuh. Terus di belakang itu aku tulis kosakata sini kosakatanya. Terus step yang kedua, kalian make sure punya buku kecil gitu yang isinya itu ada kosakata gitu. Ini dulu pas waktu abir ini aku sering banget nulis di dalam ini gitu. Kayak kosakata yang nggak aku pahami atau yang keluar dari ucapan hojanya itu aku kayak listening terus
ada kata yang nggak aku ngerti nih, terus nanti aku tulis, nanti aku cari translate-nya itu apa. Nah gitu sih, make sure kalian punya buku kecil ini yang mudah dibawa kemana-mana. Misalnya kalau kalian ada di bus atau kalian lagi nunggu bus, itu kan kayak ada beberapa waktu tuh yang misalnya kalian bisa pergunain dengan sebaik mungkin. Nah, jadi kalian kayak baca-baca gitu aja, karena kita ada di situasi yang santai banget. Jadi kalau misalnya kita ada di situasi yang santai, pelajaran itu mudah masuk gitu. Kecuali kalau kalian misalnya ada di situasi yang tegang, pasti itu rasanya ribet banget guys otak kalian. Jadi make sure kalian belajar itu nggak kebut semalam gitu. Dua buku ini yang menemani pas aku belajar bahasa Turki. Aku maksimalin banget yang pas waktu mau ujiannya, seminggu mau ujian itu aku emang ngeliat banget buku ini. Kayak buku ini tuh kan kayak di depannya itu ada materi-materi pelajarannya nih, di sini apa aja. Misal semua di gizi ini aku kayak make sure aku pelajarin banget, terus aku kalau bisa aku centang gitu. Kalau misalnya aku udah paham, aku centang dan aku catat juga di buku yang ini tadi. Aku make sure catat di sini. Dan kalau aku nggak paham, aku bakalan baca-baca buku ini lagi. Dan aku sukanya buku ini tuh kenapa? Karena di dalam itu kayak ada bahasa Inggris gitu loh guys. Jadi kayak walaupun kalian nggak tahu bahasanya atau kalian kurang paham apa yang dibilang buku ini tentang gizinya, tapi kalian bisa paham gara-gara di sini ada bahasa Inggrisnya gitu. Soalnya gelecek zaman rifayati, it indicates that the action will take place after the time of the speech and that there is someone else who hear subsequently learns or gets aware for it. Jadi kayak gitu loh guys. Nah nanti kalau kalian udah baca tuh, terus kalian translate misalnya ke bahasa Indonesia, kalian itu tulis dengan bahasa kalian sendiri. Jadi kalian lebih gampang ingat gitu loh guys. Tapi kalau kalian misalnya emang catat banget dari buku ini, jadi kayak jadi bahasa buku gitu loh, susah untuk diingat juga. Jadi make sure kalian catat dengan bahasa kalian sendiri. Step selanjutnya, make sure kalian kalau di dalam kelas itu kalian jadi siswa yang aktif gitu, aktif bertanya, terus aktif juga berbicara dan lain sebagainya. Itu tuh bisa dibilang jadi nilai plus juga untuk hoja-hojanya. Dan kalian misalnya nih ada sesuatu yang nggak kalian pahami, itu kalian jangan segan-segan untuk bertanya gitu. Misalnya kalian ada kurang jelas nih di gizi yang ini, terus kalian emang make sure kalian harus tanya lagi sama hojanya, karena hojanya itu bakalan jelasin itu dengan bahasa yang lebih sederhana, yang bisa lebih kalian mudah pahami gitu. Jadi dengan itu kalian bisa mudah mengerti gitu. Dulu pas waktu aku A1, itu tuh di sampingku ada mahasiswa Kazakhstan. Jadi yang stan-stan yang Uzbekistan, Kazakhstan itu, mereka itu rumpun bahasanya itu sama. Mereka tuh bisa dibilang orang Turk. Jadi bahasa mereka itu sama banget. Dan kalian jangan minder sama sekali dengan apa yang mereka ucapin atau yang mereka omongin di dalam kelas itu. Kayak mereka tuh selalu aktif. Mereka tuh kayak emang aktif banget, misalnya menjawab pertanyaan hoja, kayak ngeluarin opini mereka dan lain sebagainya. Mereka tuh aktif banget, Turkcenya juga bagus banget. Dan kalian jangan sekali-sekali minder guys. Kalau bisa itu dijadiin motivasi untuk kalian, karena kalau kita bandingin, mereka itu sama kayak kita belajar bahasa Malaysia gitu. Jadi rumpun bahasanya itu sama gitu. Jadi hard point kita itu beda sama mereka. Kalau bisa jangan minder, kalian itu bisa. Jadi kalian jadiin itu motivasi dan jadiin mereka itu teman gitu. Jangan sampai gara-gara mereka kayak gitu terus kalian jauhi. Ini apa sih anak? Nggak jelas banget. Kayak gitu. Pokoknya kalian jangan sampai kayak gitu. Kalau bisa cari teman orang luar gitu, misalnya Kazakhstan atau Uzbekistan yang bisa belajar bareng kalian gitu. Jadi kalian bisa konusma sama mereka langsung gitu. Tips selanjutnya itu jangan terlalu sering pakai bahasa Indonesia atau pilih kelas yang nggak banyak orang Indonesianya. Jadi kalian emang di-push untuk ngomong pakai bahasa Turki gitu. Jadi make sure kalian jangan terlalu sering pakai bahasa Indonesia ketika di kelas. And then tips selanjutnya, kalau bisa kalian jangan translate semua yang ada di buku. Misalnya gini nih, ada beberapa kalimat, misalnya nih ada tulisan panjang gini. Terus kan sekarang ada Google Translate yang misalnya langsung difoto terus langsung kelihatan tuh semua bahasa Indonesianya gitu. Jangan sekali-sekali pakai itu guys, karena itu bakalan membuat bahasa Turki kalian itu nggak terlalu signifikan lah. Kenaikan bahasa Turki kalian itu jadi nggak signifikan karena kalian langsung tahu tanpa memahami arti dari kata perkataannya gitu. Kalau kalian misalnya langsung translate, pasti kan kalian taunya itu kayak satu kalimat gitu kan. Nah, jadi ada
ada beberapa kata yang kalian nggak langsung masuk ke dalam otak kalian karena kalian udah translate langsung gitu ke dalam bahasa Indonesia. Jadi make sure kalian itu jangan sampai nge-translate semua yang ada di buku. Oke? Jadi misalnya gini, kalian baca misalnya hepimiz hayatamızın belli nenek. Terus misalnya belly kalian nggak tahu nih artinya. Nah, jadi kalian translate, kalau aku ya, aku translate-nya tuh dari bahasa Turki ke bahasa Inggris gitu. Jadi kayak kadang ada kalau misalnya kita translate dari bahasa Turki ke bahasa Indonesia, itu tuh bakalan artinya tuh jadi limit gitu loh guys. Nggak sebanyak ketika kalian langsung translate ke bahasa Inggris gitu. Jadi kalau bisa translate ke bahasa Inggris, baru deh nanti kalau kalian nggak tahu bahasa Inggrisnya itu artinya apa, nah baru kalian translate dari Inggris ke bahasa Indonesia. Itu agak ribet sih, tapi itu juga bakalan berguna buat kalian yang gak mau kalau bahasa Inggris kalian itu jadi fade away gitu. Jadi kalau di sini tuh kebanyakan orang yang dulunya itu pintar bahasa Inggris atau belajar bahasa Inggris dulunya, tapi seakan-akan lupa karena apa? Karena nggak sering diulang-ulang gitu. Nah, jadi kalau bisa itu juga jadi media untuk kalian ngulang bahasa Inggris kalian. Oke, jadi itulah tips dari aku. Bisa kalian pergunakan dengan sebaiknya atau kalian kayak ngepick satu tips gitu untuk kalian. Itu tuh it's okay, it depends on you guys. Jadi itu aku cuman sharing aja gimana cara aku belajar bahasa Turki sehingga aku bisa ngelewatin masa-masa sulit gitu belajar bahasa Turki. Karena dari awalnya itu kita emang apa sih Turki ini nggak jelas banget, kayak otak kita tuh rasanya kayak mau pecah gitu karena belajar bahasa baru. Tapi sebisa mungkin kalian itu have fun aja sama bahasa yang kalian pelajari, karena kalau misalnya kalian hindari itu bakalan cara alam bawah sadar, cara nggak sengaja itu tuh bakalan kalian jadi nggak semangat gitu, nggak ada motivasi. Dan kalau bisa sih kalian harus buat study plan atau emang goals gitu, misalnya dari A1 kalian nggak mau ada yang tekrar, atau misalnya setiap level minimal nilaiku 70 atau minimal nilaiku 90 dan lain sebagainya, itu tergantung kalian. Oh ya guys, pas aku buat study plan itu aku mikir lagi gitu, misalnya kalau aku tekrar pasti aku bakalan ngasih duit lebih lagi kan kepada Tomer itu, jadi kayak mending aku pergi jalan-jalan gitu ke kota lain daripada aku tekrar dan bayar lagi gitu. Nah, itu jadi motivasi juga sih buat aku. Nah, mungkin kalian juga bisa tulis motivasinya gitu di study plan kalian. Oke? Nah, kalau bisa kalian emang harus aktif gitu lah, harus buat tujuan juga. Nantinya kalian jadi lebih kalau tujuan itu kalian capai, itu tuh kayak rasanya ada kepuasan tersendiri gitu karena kalian udah mencapai apa yang kalian inginkan. Oke guys, jadi itulah video kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa di subscribe kalau kalian mau tahu informasi mengenai Turki lainnya. Oke guys, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dadah!